Haleluya. Pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta pemerintah untuk menghapus 300 ayat suci Al-Quran berujung pada kasus hukum. Bahkan pihak kepolisian saat ini telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Sebetulnya siapa sosok dari Saifuddin Ibrahim ini dan apa yang menjadi motif dan latar belakang yang bersangkutan melakukan dugaan penistaan agama? Kita akan temukan faktanya bersama saya, Gina Vita. Ketangkap atau tidak, saya tetap tunjukkan bahwa saya adalah pembicara untuk membongkar kejahatan sebuah agama yang sudah menghancurkan seluruh dunia Arab. Agama itu masuk ke Afghanistan, sekarang Taliban sudah menguasai negeri itu. Kiai besar apapun, majelis ulama siapapun, ya, dia akan jungkir balik dengan 300 ayat ini. Karena 300 ayat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Ajakan saya untuk merevisi 300 itu. 300 itu pun ayatnya itu yang langsung connect dalam surat 47 ayat 4. Itu mengerikan itu. Tetapi terjemahan Departemen Agama itu diplesetkan, pakai dalam kurung. Masa kitab suci pakai dalam kurung terjemahannya? Inilah yang berbahaya, sehingga otak kadrun itu begitu dia ikutin ajaran ustadznya, langsung otaknya tertutup. Sepak terjang Pendeta Saifuddin Ibrahim di jagat media sosial lagi-lagi menimbulkan kegaduhan. Nggak gaduh nggak apa, kalian aja jelaskan kenapa kok bikin gaduh. Biarin aja itu ajaran comberan kayak begitu. Ajaran yang sudah menghancurkan negara-negara Arab. Ajaran yang telah menghancurkan bangsa-bangsa yang mayoritas Muslim. Maka nggak ada yang bisa diharapkan, nggak ada yang bisa kita ikuti dengan baik, apalagi melaksanakannya dengan baik. Nggak ada pelaksanaan yang tepat. Jadi rupanya itu video yang dikirim sama teman saya, jejak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Wah, luar biasa juga ya. Kalau ingat-ingat saya ngomong seperti itu, serem juga. Ketangkap atau tidak, saya tetap bongkar. Sehingga MUI akan jungkir balik. Pantas saja MUI itu kerjasama dengan polisi, datang untuk menangkap saya di Amerika. 3 tim polisi jenderal bintang 2 bertemu saya di sebuah restoran, selama 3 hari ngobrol, tapi tidak ada jalan keluar. Kalau begitu terbitkan bagi saya surat penghentian perkara SP3 untuk Saifuddin Ibrahim, baru saya pulang. Enak aja, saya sudah mengeluarkan uang. Saya sudah 2 tahun, waktu itu 2 tahun ada di luar negeri, lalu dijemput, lalu dimasukin ke dalam, ditahan, di penjara. Ogah, walaupun kamu menjanjikan sekian M untuk saya dan membangun rumah untuk saya, nggak bisa dipercaya polisi. Apalagi kalau dia sudah ngirim nih, ini uang untuk Bapak. Nanti uangnya bisa dibekukan rekening kita. Iya, yang penting saya pulang. Tapi jenderal itu naik bintang. Sorry ye, jangan omon-omon dengan saya. Oke, sekarang saya akan membongkar sebuah video, sebuah ifkul akbar, yaitu
berita tentang kenapa Aisyah itu dikutuk oleh kaum Syiah. Aisyah ini adalah istri keempatnya Nabi, atau istri ketiganya lah Nabi itu. Dia punya istri yang satu-satunya gadis ketika dia kawinin, karena dia tungguin dikawinin umur 6 tahun lalu ditiduri umur 9 tahun. Jadi dipaksa-paksain sama kanjeng itu. Nah, berita ini adalah surat ke-24 ayat 11. Berita di mana Aisyah tertinggal di medan perang karena dia mencari kalungnya yang jatuh, lalu datanglah seorang pemuda ganteng gagah perkasa namanya Sofyan bin Mu'attal. Kalau Aisyah itu binti Abu Bakar, istri Nabi. Jadi ketinggalan dari rombongan, tetapi ulama Sunni ataupun kiai-kiai macam Somad ataupun Adi Hidayat itu akan mengarang cerita lain selain cerita yang sudah saya pelajari dari kitab aslinya, dari sejarah yang aslinya, termasuk yang ditulis oleh kitab Hayatul Muhammad. Dia menulis tentang kisah ini, kenapa itu terjadi. Karena pada waktu menghabisi Bani Mustalik itu, Nabi Muhammad mendapat istri baru namanya Juwairiyah, istri kepala suku yang sudah ngek, diputusin lehernya oleh Muhammad, lalu diambillah istri kepala suku itu Juwairiyah. Ya Muhammad tentu saja kelenta-kelentu dengan istri barunya itu. Cemburu beratlah Aisyah. Lalu bagaimana bekerja sama dengan Sofyan bin Mu'attal ini, karena Sofyan bin Mu'attal ini adalah kekasih Aisyah yang umurnya 5 tahun di atas Aisyah. Daripada Muhammad sudah tua, kan enakan yang lebih muda lagi. Jadi dia main mata dengan Sofyan bin Mu'attal ini. Pemuda dengan gagah perkasa yang disukai oleh Aisyah. Nanti ceritanya beda lagi di belakang setelah ini, yaitu cerita Aisyah itu sendiri, saudaraku. Nah, di mana dalam perang Al-Muraisi, yaitu peperangan yang sempat membuat Aisyah terpisah dari rombongan, memicu fitnah terhadap dirinya, dan kejadian ini membuat Aisyah tertidur dan istirahat di padang pasir dan menyangka dirinya dianggap cerita lain itu berada dalam sekedup, yaitu tenda punggung unta. Ia berangkat dan ditinggalkan. Jadi dikiranya Aisyah ada di dalam sekedup itu yang mengangkut istri Nabi. Ternyata Aisyah keluar dari sekedupnya dan pergi mencari kalungnya yang hilang. Dan tentu saja saudara-saudara, kalung itu nggak ketemu. Kenapa? Ya kalungnya di leher, nggak hilang. Tapi itulah alasan Aisyah untuk tertinggal, karena menunggu pemuda Sofyan tadi. Peperangan Bani Mustalik ini terjadi bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, dan Muhammad beserta pasukannya menghabisi Mustalik karena sudah diperingatkan untuk masuk Islam, tetapi Bani ini tidak mau. Akhirnya diserang oleh Muhammad dengan pasukannya dan ngek semuanya, termasuk kepala suku itu, dan dia mengambil Juwairiyah, istri kepala suku itu, untuk menjadikannya. Sehingga Muhammad itu tersibukkan dengan istri kepala suku itu.
Nah, begitulah cara Muhammad melanggar seluruh undang-undangnya sendiri, bahwa tidak boleh menikahi istri orang atau janda sampai 4 kali haid. Ini nggak pakai haid segala. Dia menggunakan undang-undang peperangan untuk menghalalkan semua yang dia inginkan itu. Kisah Aisyah ditinggalkan, yang diizinkan dalam perjalanan itu biasanya diundi siapa saja istri Nabi yang ikut dalam sebuah peperangan. Waktu itu Aisyah terpilih sebagai yang menemani Nabi. Tetapi walaupun Aisyah ini terpilih, dicuekin oleh Nabi gara-gara ada wanita lain yang ditiduri berulang-ulang oleh Nabi waktu selesai peperangan itu. Nah, Aisyah ditemukan oleh Sofyan ketika rombongan berangkat dan dibawa di atas kudanya Sofyan. Jadi Aisyah naik di atas kuda, Sofyan jalan kaki sampai 1 hari kemudian baru muncullah Sofyan dengan Aisyah. Lalu ributlah ini bahwa Aisyah selingkuh dengan laki-laki itu. Padahal memang semua tahu bahwa Sofyan ini punya hati main mata dengan istri Nabi yang bernama Aisyah. Tetapi lebih daripada itu, Ali bin Abi Thalib yang paling keras menentang ini. Ketika ditanya oleh Nabi apa yang harus saya lakukan terhadap Aisyah, karena ribut dan Aisyah ini dianggap telah mencemarkan nama Nabi, Ali bin Abi Thalib bilang, ngekin dia, bikin ngek ini Aisyah. Itulah sebabnya Abu Bakar Aisyah itu tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah. Dan Fatimah ini waktu pengangkatan pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah, ya tidak rela. Akhirnya Fatimah anak Nabi digencet pakai pintu, ngek juga itu Fatimah. Yang gencet itu si Umar bin Khattab. Tega di dalam Islam itu. Kembali kepada laptopnya, bahwa si Aisyah ini akhirnya bermusuhan dengan Ali bin Abi Thalib, dan setelah itu terjadi perang Siffin, perang Jamal, karena Aisyah menjadi panglima perang melawan Ali bin Abi Thalib, dan banyak sekali penghafal Quran ngek dan terjadi perdamaian. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengalah. Dalam banyak hal memang Ali bin Abi Thalib ini mengalah. Sufyan bin Mu'attal menerima juga fitnah itu, dan dia disingkirkan, di mana dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyebarkan bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofyan, yang kemudian dikenal dengan hadis Ifkul Akbar. Apa dampak dari peristiwa ini? Berujung pada turunnya Al-Quran surat An-Nur ayat 11, membersihkan nama Aisyah dari tuduhan tersebut, dan bunyinya begini: sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Itu maksudnya Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Salul. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar.
Di dalam Islam menuduh orang berzina itu harus dibikin ngek juga, dirajam. Tetapi Nabi tidak melakukan perajaban terhadap menantunya yang bernama Ali bin Abi Thalib itu. Karena juga kerabat dan juga bapak dari 2 cucunya yang sangat dia sayangi. Mestinya diazab dong berdasarkan hukum Islam. Jadi disinilah banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nabi. Itu saudara-saudara, itu surat ke-24 ayat 11. Ingat baik-baik. Nah, kejadian ini menjadi salah satu peristiwa penting yang dalam sejarah sering dijadikan pembahasan dan studi tentang Hayatu Muhammad, sejarah An-Nabawiyah. Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya karena Aisyah ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Ali bin Abi Thalib dan memperuncing banyak masalah di dalam hukum Islam, di dalam sejarah Islam. Bahkan dia menjadi wanita yang memang cerdas, tetapi dia banyak melakukan kerusakan dalam sejarah awal Islam itu sendiri. Banyak mengajarkannya. Dan suatu ketika Aisyah mendengar dari balik kamarnya bahwa ada Haulah, istri dari Abu Hudzaifah, yang bertanya tentang menyusui orang dewasa, ridha'atul kabir. Jadi Hudzaifah punya budak namanya Salim, tetapi Abu Hudzaifah sering cemburu dengan Salim ini. Lalu Haulah bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Karena Abu Hudzaifah ini selalu miring pandangannya kepada saya. Lalu Nabi Muhammad menyuruh Haulah untuk pergi dan menyusui si Salim itu. Lalu disusui oleh Haulah di depan suaminya, yaitu Abu Hudzaifah. Lalu lapor kepada Rasulullah, sudah saya susuin ya Rasulullah. Nah, ketika omongan Nabi ini terdengar oleh Aisyah, Aisyah memasukkan Sofyan ke dalam kamarnya, lalu menyusui Sofyan. Nah, ketika Nabi itu masuk ke dalam kamarnya Aisyah, kagetlah Nabi. Hai, kenapa kamu lakukan itu? Kata Nabi. Lalu Aisyah cepat-cepat menerangkan, bukankah engkau bilang bahwa boleh menyusui laki-laki dewasa Sofyan ini supaya jadi satu susuan dengan kamu, supaya engkau tidak cemburu kepada aku. Inilah sejarahnya. Dan tentu saja Aisyah ini dalam usia sangat muda sudah menjadi janda 18 tahun, dan dia banyak melakukan kegiatan tidur dengan termasuk Umar bin Khattab, dan dia juga tidur dengan Sofyan karena dia tidak boleh menikah lagi berdasarkan hadis Nabi. Tetapi dia tidak menikah, tetapi dia memuaskan hawa nafsunya dengan laki-laki yang lain. Demikian saudara-saudara bisa membaca dalam sejarah Nabi itu. Saya hanya membantu Anda untuk mengenal, membongkar ajaran Islam itu. Tuhan memberkati.